tugas pemimpin itu adalah menempatkan orang di tempat yang tepat sehingga dia berkembang, organisasinya tumbuh. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang berkaitan dengan manajemen karyawan. Sesudah dalam beberapa waktu lalu videonya saya bicara tentang fundamental berpikirnya, paradigmanya, mindsetnya. Maka sekarang saya masuk ke aspek-aspek manajemennya seperti apa. Jadi ada 5 aspek kalau saya sarankan Anda pertimbangkan ya. Nanti kalau Anda ingin memberikan saran, masukan, Anda ingin memperkaya, Anda ingin bertanya atau apa, Anda bisa tulis di komen di bawah video ini ya. Jadi yang pertama aspeknya tentu saja dalam manajemen karyawan itu adalah menjawab pertanyaan terkait dengan perekrutan. Bagaimana mendapatkan karyawan? Di mana mencarinya? Bagaimana menetapkan kriterianya? Nah, itu aspek pertama, yaitu perekrutan. Ya. Nah, untuk owner yang berkembang, owner yang ambisius, yang bikin cabang di mana-mana, hal-hal seperti ini mungkin lebih diapresiasi. Lebih ngerti bahwa hal itu harus ada caranya, ada ilmunya, ada pendalamannya. Tapi kalau Anda hanya punya satu outlet saja dan bergulat langsung di situ, mungkin yang begini juga Anda bisa skip aja gitu ya, Anda tidak perhatikan. Gitu. Jadi itu elemen pertama. Jadi saya bicara ini untuk owner laundry yang ambisius, owner laundry yang punya sejumlah outlet, owner laundry yang ingin maju dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua itu adalah hemat saya, itu adalah pelatihan. Bagaimana Anda melatih orang baru? Sistemnya seperti apa? Apakah Anda cabut sistem bajak begitu saja? Karena sistem bajak itu tidak selalu baik. Dalam kasus saya sering usulkan lebih baik Anda bisa melatihnya dari awal sehingga dia belum terkontaminasi dengan cara-cara di tempat lain. Ya. Tapi ada yang ingin shortcut kan, motong jalan. Udahlah daripada ini bajak aja. Apalagi kadang ada juga tuh di antara teman-teman juga kadang ada yang ribut karena orang terbaiknya dibajak sama temennya, teman yang ada di satu kumpulan, entah asosiasi, himpunan, apalah namanya. Yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan ini menyangkut terutama kalau Anda ingin mengembangkan karyawan Anda atau Anda memerlukan karyawan dalam jumlah yang meningkat, bertambah, atau Anda membuat cabang, outlet di tempat lain, sehingga Anda memerlukan sistem pelatihan. Nah, pelatihan ini menyangkut misalnya pada masa percobaan. Ya, itu urutan ya. Jadi, sesudah Anda cari, kemudian orang itu masuk. Nah, masa percobaan Anda ngapain? Dia kan dalam pelatihan. Apa yang Anda perhatikan? Apa yang harus Anda amati? Apakah Anda menugaskan teman-temannya juga mengamati? Apa yang penting? Bagaimana kalau ada rivalitas? Bagaimana kalau ada saling omongan-omongan lah ya. Jadi bagaimana Anda menyeleksi? Nah, itu bagian dari pelatihan. Kemudian berapa lama itu dia perlu dilatih? Apa yang Anda pakai menjadi ukurannya untuk membuat Anda tahu bahwa dia sudah melewati proses latihan. Nah, itu satu hal yang juga perlu diperjelas gitu ya, aspek ini. Jadi saya misalnya membuat ada sistem yang saya sebut itu 730. 730 itu siapapun yang masuk di dalam sistem saya harus dalam masa observasi 7 hari pertama. Sesudah itu, dia masuk dalam tahap 2 yang saya sebut itu adalah observasi 30 hari.
Nah, kalau 7.30 sudah lewat, teman-temannya oke, kerjasamanya apa segala macam, ya berarti dia bisa berlanjut. Tetapi dalam masa 7.30, dia boleh membuat keputusan mundur tiba-tiba, atau saya bisa membuat keputusan dia tidak boleh dilanjutkan, tidak bisa berlanjut di tempat saya. Itu ya, jadi harus ada ketegasan dalam aspek itu. Ada hal-hal yang bisa ditolerir, ada yang sama sekali tidak. Itu aspek yang kedua, pelatihan. Tentu pada masa pelatihan, ini berkaitan juga dengan upahnya misalnya, pada masa pelatihan itu. Seperti apa Anda mengaturnya? Yang ketiga adalah aspek, saya menyebutnya sebagai KKB. Nah, KKB yang saya maksud adalah kesepakatan kerja berlanjut. Kalau dia sudah melewati 7.30, 7 hari dan 30 hari, maka kita punya kesepakatan kerja berlanjut, karena pekerjaannya akan dilanjutkan. Nah, kalau begitu berarti, apakah upahnya akan berbeda? Ini saya tanyakan, karena saya punya pengaturannya. Kepada klien saya memberikan rekomendasi-rekomendasi, gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda memperhatikan dan menghargai kerajinan dan kedisiplinan? Apakah, ini masih soal kesepakatan kerja berlanjut tadi ya, apakah Anda menetapkan satu sistem insentif kinerja kalau dia melakukan pekerjaan yang menurut standar Anda ekstra, apakah dia mendapat insentif? Apakah misalnya Anda memberikan ruang untuk kasbon misalnya? Karena ini pekerja level ini mungkin tidak punya buffer ya, tidak punya cadangan untuk bisa menerima upahnya sepenuhnya di belakang misalnya. Apakah Anda mengaturnya itu menjadi ada pembayaran harian dan sebagainya. Nah, itu pengaturan dalam apa yang saya sebut di poin ketiga, kesepakatan kerja berlanjut. Itu aspek yang ketiga. Aspek yang keempat adalah posisi dan penempatan. Apa yang dimaksud dengan posisi dan penempatan? Misalnya, kalau seandainya Anda menganggap dia pekerja reguler, tentu berbeda kalau Anda mempercayakan dia sebagai, katakanlah, kapten toko, atau kepala toko, atau di sebagian tempat disamakan dengan kasir misalnya, atau khusus spesialis setrika atau apa. Gimana Anda menempatkan orang di tempat yang baik, di tempat yang pas, di tempat yang cocok, sehingga performa outlet Anda itu maksimal, efisien. Tentu ada orang yang menempatkan orang itu harus bisa melakukan semua. Ya. Semua hal harus bisa dilakukan. Kenyataannya sih seringkali orang tidak bisa melakukan semua dengan kualitas yang bagus. Dia bisa melakukan ini dengan bagus, tapi bagian ini enggak. Misalnya, mungkin Anda temukan karyawan Anda itu punya keramahan yang baik. Gitu ya. Tetapi kalau nyetrika nggak rapi, itu kan sesuatu kan? Atau sebaliknya, dia setrikanya sangat rapi, tapi kalau diajak ngomong susah sekali, tidak komunikatif gitu misalnya. Atau, variasi-variasi itu ya. Jadi detail-detail penempatan, placement ya. Kalau dalam manajemen perusahaan itu placement. Orang itu, tugas pemimpin itu adalah menempatkan orang di tempat yang tepat, sehingga dia berkembang, organisasinya tumbuh. Itu tugasnya leader. Tugasnya pemimpin. Dalam kasus manajemen laundry, itulah tugasnya owner. Kecuali ownernya nggak mau berkembang. Atau ownernya sendiri memang tidak pernah berkembang, nggak pernah belajar, nggak pernah ikut pelatihan, nggak pernah macam-macam, ya susah ya.
Orang tidak pernah bisa lebih maju dari pikiran-pikiran. Ya, istilah orang itu investasi leher ke atasnya itu ya. Jadi itu elemen yang keempat, yaitu posisi dan penempatan. Kalau organisasinya sudah mulai lebih berkembang, Anda bisa punya orang yang tanggung jawabnya pada level supervisory. Itu yaitu orang yang memegang tanggung jawab misalnya terhadap, kalau Anda punya banyak cabang misalnya, terhadap sejumlah cabang misalnya. Atau lebih rumit lagi itu pada level misalnya manajerial misalnya. Jadi kalau jumlah karyawan Anda mungkin di bawah 10, itu pada level supervisor. Supervisor itu kan sebetulnya sebuah fungsi ya, fungsi yang bisa dilakukan baik orang pada jabatan supervisor maupun sampai direktur kalau di perusahaan itu ada fungsi supervisory-nya. Supervisor itu bukan supervisor, fungsi pengawasan. Jadi kalau seandainya dia levelnya manajerial, mungkin terutama kalau Anda sudah punya sejumlah outlet, jumlah karyawan juga sudah, katakanlah misalnya puluhan misalnya gitu kan, harus ada tuh. Jadi penempatannya bagaimana? Atau itu yang Anda yang lakukan? Ya, varian dari bisnis itu cakupannya berbeda-beda. Tapi itu poin yang keempat, yaitu posisi dan penempatan. Itu aspek keempat. Kemudian aspek kelima dalam manajemen karyawan, ini nanti saya bicarakan satu persatu pada waktunya, yaitu adalah peluang menjadi mitra bisnis. Seperti dalam video saya sebelumnya, buat saya, orang yang ikut saya beri jalan. Jalannya saya siapkan, apakah dia akan melewati jalan itu lewat proses akan ketahuan, gitu ya. Tapi saya kasih jalannya, jalan untuk bisa menjadi pemilik bisnis, menjadi owner laundry bersama saya dengan jumlah waktu tertentu, dengan waktu kerja tertentu, dengan maksud saya masa kerja tertentu, dan kemampuan-kemampuan yang terus bertumbuh lewat pelatihan on the spot di lapangan maupun pelatihan yang kadang saya berikan langsung kepada dia atau saya kirim dia untuk mengikuti pelatihan di tempat lain. Nah, itu sistem yang mesti dibangun. Jadi, kalau Anda mengelola karyawan yang makin bertambah, mungkin Anda mesti memperhatikan 5 aspek tadi. Pertama, perekrutan, segala sesuatu terkait dengan itu. Kedua, pelatihan. Ketiga, kesepakatan kerja berlanjut. Keempat, posisi dan penempatannya bagaimana. Dan kelima, apakah Anda membangun sebuah peluang untuk menjadi mitra bisnis bersama di masa depan. Misalnya 5 tahun dari sekarang, 5 tahun sesudah dia berkembang, dengan pelatihan, kurikulum, belajar yang Anda siapkan. Keputusan ada pada Anda. Doa saya, sukses besar untuk Anda.